Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada kali ini kita akan bahas materi kimia kelas 10, yaitu ikatan kimia. Jadi dalam ikatan kimia ini kita akan belajar bagaimana unsur-unsur tersebut akan berikatan satu sama lainnya. Nah, baik itu melakukan dengan cara ikatan ion maupun ikatan kovalen. Jadi kita akan bahas mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah hibridisasi, keempat adalah bentuk molekul, dan yang kelima gaya antar partikel. Khusus video ini kita akan bahas dulu ikatan ion dengan ikatan kovalen. Tapi sebelum membahas ke situ, kita harus membahas dulu juga kaidah oktet ya, atau ini adalah aturan yang akan digunakan oleh unsur-unsur bagaimana mereka dapat melakukan ikatan kimia. Nah, jadi kaidah oktet ini adalah aturan di mana nanti unsur-unsur tersebut atom-atomnya itu harus memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, selain itu ada lagi kaidah yang kedua ya, yaitu kaidah duplet. Nah, kalau misalkan oktet itu harus 8 elektron, kalau duplet ini hanya 2 elektron saja. Akan tetapi ini hanya untuk unsur hidrogen, helium, dan juga litium. Yang lainnya harus memenuhi kaidah oktet. Jadi kalau misalkan suatu unsur ingin melakukan ikatan kimia, mereka harus mencapai kestabilan dulu dengan cara memenuhi kaidah oktet maupun kaidah duplet ini. Nah, jadi baik itu ikatan kimianya, baik ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Jadi adik-adik, nanti kita ini harus perhatikan bahwa jika elektron di kulit terluar, nah kan ini kita harus mencapai kestabilan dengan cara jumlahnya 8 atau 2 ya. Jika elektron di kulit terluarnya 1, 2, dan 3, ini nanti dia akan melepaskan elektron. Ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Terus 4, 5, 6, 7 ini harus menangkap elektron. Nah, Kak, gimana yang 8? 8 itu sudah stabil ya, karena jumlah elektron di kulit terluarnya sudah 8. Nah, bagaimana dengan 9, 10, dan seterusnya, Kak? Nah, adik-adik jangan terkecoh, ingat bahwa jumlah elektron di kulit itu maksimal 8 ya, adik-adik ya. Oke. Berikutnya kita akan pelajari juga di sini. Misalkan nih, ada unsur 7 nitrogen. Nitrogen itu nomor atomnya 7 ya, adik-adik. Oke, nah di sini. Nah, sekarang kita konfigurasikan dulu berdasarkan kulit. Nah, kalau 7 kita konfigurasi berdasarkan kulit aja ya. 2, selanjutnya kulit berikutnya adalah 5. Nah, kita lihat elektron di kulit terluarnya. Kalau misalkan nitrogen ini ingin mencapai kestabilan, maka elektron di terluarnya harus 8. Nah, di sini 5 nih. Supaya 8, dia harus apa? Dia harus tangkap 3 elektron. Seperti itu ya, dia harus menangkap 3 elektron. Berikutnya lagi, misalkan ada 11 Na. Na adalah natrium ya adik-adik. Yuk kita konfigurasikan dulu. Di kulit pertama 2 ya, di kulit yang kedua 8, di kulit yang terakhir adalah 1. Oke, nah jika seperti ini bagaimana nih, Kak? Nah, karena di sini 1, adik-adik lihat di sini nih. Kalau misalkan 1, dia harus melepas. Nah, jadi maksudnya seperti ini, kalau misalkan 1 di sini, kita harus usahakan elektron di kulit terluarnya 8. Jadi supaya elektron di kulit terluarnya itu 8, ya kita hilangkan satunya. Nah, jadi kan ini nih. Jadi jumlahnya 8 kan? Nah, jadi kalau misalkan kita hilangkan 1, artinya kita harus lepas 1 elektron. Nah, gitu ya adik-adik. Contohnya lagi nih 20 Ca. Konfigurasikan dulu. Di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, kulit ketiga juga 8, dan kulit yang terakhir adalah 2. Oke, agar jumlah elektron di kulit terluar dari Ca ini adalah 8. Nah, ini kan 2 nih.
Kalau supaya 8 kita tambah 6, banyak banget ya adik-adik, mending kita hilangin aja yang 2 ini. Agar kulit terlahir atau kulit terluar jumlahnya 8. Seperti yang tadi ya, berarti ini kita harus lepas 2 elektron. Pokoknya seperti ini kecenderungannya ya. Jika jumlah elektron 1, 2, 3, maka dia akan melepas ya. Kalau misalkan 4, 5, 6, dan 7, maka dia harus menangkap supaya jumlahnya 8. Nah gitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang misalkan seperti ini. Tentukan senyawa yang akan terbentuk dari nitrogen dan juga hidrogen. Dan saya diberitahu langsung nomor atomnya. Nah, makanya adik-adik lakukan pertama adalah kita konfigurasikan dulu satu persatu. Oke, nitrogen kita konfigurasikan menjadi sama ya, kayak yang tadi 2, 5. Hidrogen juga seperti itu, 1H. Ini kalau dikonfigurasikan jadi 1. Oke. Nah, berarti ini karena belakangnya ini 5, berarti dia harus tangkap berapa supaya 8? Ini harus tangkap 3. Saya singkat menjadi TK, tangkap 3 elektron. Nah, hidrogen itu tidak termasuk untuk memenuhi kaidah oktet, dia itu kaidahnya duplet ya aturannya. Gitu, jumlah elektron di kulit terluarnya 2. Berarti ini kalau misalkan di sini 1, dia harus tangkap 1 elektron. Nah, setelah itu adik-adik samakan jumlah elektronnya dengan cara kali silang juga boleh. Pokoknya samakan ya. Berarti ini kali 1, ini dikali 3 ya kan. 3 kali 1 3, 1 kali 3 juga 3. Jadi hasil kalinya harus sama. Artinya apa? Jumlah nitrogen nanti ada 1, hidrogennya ada 3 ya. Jumlah nitrogennya 1, hidrogennya adalah 3. NH3 itulah senyawa yang terbentuk dari nitrogen dan hidrogen. Nah, sekarang adik-adik kita juga akan belajar menggambar struktur Lewisnya. Jadi adik-adik tuliskan dulu atom pusatnya. Atom pusat adalah unsur yang memiliki jumlah atom paling sedikit ya. Di sini kan nitrogennya hanya ada 1 ya, hidrogennya 3. Berarti nitrogen di sini jadi atom pusatnya. Kita buat di tengah-tengah kalau yang pusat. Lalu ada hidrogen sebanyak 3. Oke, kita buat seperti ini. Lalu kita akan ganti warna. Lalu kita gambar elektronnya ya dengan cara boleh simbol-simbol seperti itu. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Ya, kita gambar jumlah elektron terluarnya berapa. Nitrogen kan di sini 5. Berarti kita gambarnya di sini 1, di sini 2, 3, 4, dan 5. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau hidrogen dia 1. Nah, kita gambar yang berbeda ya gini. X juga boleh. Masing-masing 1 ya, karena hidrogen itu memiliki 1 elektron di kulit terluar. Nah, nanti kan ini berarti lihat nitrogen tuh harus tangkap 3 elektron. Nah, yang ditangkap itu ini 1 dari hidrogen yang ditangkap, 1 juga dari hidrogen, sudah 2, satunya lagi dari hidrogen, ini dia 3. Maka dia sudah menangkap 3 elektron. Jadi sesuai dengan di sini nih. Bagaimana dengan hidrogen Kak? Sama, dia tangkap 1 yang tadi. Hidrogen juga tangkap 1 elektron dari nitrogen, dan juga tangkap, ini juga ditangkap. Nah, seperti itu. Apakah dari gambar ini sudah memenuhi kaidah oktet dan kaidah duplet? Kita lihat nitrogen harus jadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah elektron sudah 8. Hidrogen juga seperti itu. 1, 2. Dia sudah 2 ya. Juga seperti 1, 2, 1, 2. Jadi masing-masing hidrogen juga sudah memenuhi kaidah duplet. Oke, contoh yang berikutnya ya. Tentukan senyawa yang akan terbentuk dari Mg dan juga klorin atau Cl. Oke, sama seperti tadi adik-adik, mari kita konfigurasikan dulu Mg-nya. 12 Mg berarti kalau dikonfigurasikan jadi 2, di kulit yang kedua jadi 8. Oke, yang sisanya adalah 2 lagi ya adik-adik. Oke, pokoknya 12. Nah, berikutnya Cl juga seperti itu, kita konfigurasikan 17 Cl.
Di kulit yang pertama 2, kulit yang kedua 8, dan yang terakhir adalah 7 lagi ya. Oke. Nah, sebelum adik-adik, kalau misalkan adik belum mengerti ini ya tentang konfigurasi, silakan dulu adik-adik pelajari dulu ya konfigurasi berdasarkan kulit dan subkulit ini supaya di ikatan kimianya jadi lancar. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan jumlah elektron di kulit terluarnya adalah 2, maka ini akan lepas ya. Lepas berapa adik-adik? Dia harus lepas 2 elektron. Ya, jadi ini hilang, sisi yang di paling luar jadi 8 ya. Nah, kalau Cl nih belakangnya 7 nih adik-adik, supaya jadi 8 dia harus tangkap 1 elektron. Nah, seperti itu. Oke, kita kali silang jumlah elektronnya. Ini 2, ini 1, berarti atas kali 1, bawah kali 2. Artinya apa? Mg-nya ada 1, lalu Cl-nya ada 2, menjadi MgCl2. Nah, kita lihat lagi nih, manakah yang jadi atom pusat? Cari unsur atom yang jumlahnya paling sedikit, yaitu Mg. Berarti Mg lah yang jadi atom pusatnya. Mg di pusat, Cl di sekelilingi ya, kira-kira seperti ini. Oke, mari kita gambarkan lagi struktur Lewisnya. Nah, Mg punya 2 elektron di kulit terluar. Jadi lihatnya ini elektron di kulit terluar ya, ada 2. 1, 2. Nah, Cl punya 7, berarti masing-masing ada 7. Nah, Cl juga masing-masing ada 7. Oke, nah agar Mg mencapai kestabilan, dia harus melepas 2 elektron. Sedangkan Cl supaya mencapai kestabilan dia harus tangkap 1 elektron. Jadi Cl di sini akan menangkap 1 elektron dari Mg. Cl di sini juga akan mencapai agar mencapai kestabilan harus mengambil 1 elektron dari Mg dan tidak ikatan seperti ini. Jadi Mg akan melepaskan elektronnya untuk diambil Cl. Nah, itu dialah cara mereka berikatan kimia ya. Oke. Nah, itu dia adik-adik untuk kaidah oktet dan kaidah duplet. Akan tetapi ada senyawa-senyawa yang melakukan penyimpangan terhadap kaidah oktet ini ya. Jadi disebut juga penyimpangan dari kaidah oktet. Ada 3. Yang pertama itu adalah spesi dengan jumlah elektron ganjil. Nah, contohnya apa nih yang jumlah elektronnya ganjil? Nah, ciri dari molekul yang melakukan penyimpangan kaidah oktet ini, yang spesi dengan jumlah elektron ganjil, yang pertama adalah ada 1 elektron yang tidak berpasangan, lalu yang kedua ada atom yang tidak oktet ya, konfigurasinya tidak oktet. Contoh dari senyawa dengan spesi dengan jumlah elektron ganjil ini adalah NO2. Oke, kalau dari NO2 ini kan berarti atom pusatnya adalah N ya adik-adik. Nah, oksigennya ada 2 berada di sekelilingnya. Oke, nah adik-adik sekarang kita gambar elektronnya ya. Nah, elektronnya itu kan benar-benarnya elektron valensi itu menandakan golongan. Jadi kalau ada di hafal golongannya gampang nih ngerjain kayak gini. Nitrogen golongan berapa nih? Nitrogen itu golongan 5 kan? Berarti dia memiliki 5 elektron di kulit terluarnya. Oke, sedangkan oksigen itu golongan 6. Berarti dia memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Yang sebelah sini juga seperti itu ya. Oke, karena saya tuliskan aja ya, nitrogen itu elektron valensinya itu adalah 5, kalau oksigen itu elektron valensinya adalah 6. Nah, artinya di sini agar oksigen mencapai oktet, dia harus tangkap 2 kan? Ini kalau yang 6 itu berarti dia harus tangkap 2 elektron. Kalau yang 5 ini berarti dia tangkap 3 elektron. Seharusnya seperti itu ya. Artinya oksigen yang di atas ini akan tangkap 2 elektron punya nitrogen nih. Oke. Nitrogen di sini juga dia harus tangkap oksigen di sebelah sini juga dia tangkap 2
elektron dari nitrogen. Nah, tapi nitrogen di sini dia harus tangkap 3, seharusnya seperti itu. Akan tetapi dia hanya menangkap 2 elektron dari oksigen, hanya sebelah sini aja. Nah, ini dia. Dia tidak menangkap dari oksigen. Nah, makanya di sini ada 1 elektron tidak berpasangan, yaitu ini nih. Nih, tidak berpasangan, ya kan? Juga ada atom yang tidak oktet. Nah, mana nih atom yang tidak oktet? Nitrogen sendiri, kita lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Atom pusatnya 7. Gitu. Jadi ini adalah penyimpangan ya, yaitu spesies dengan jumlah elektron ganjil. Nah, Kak, bagaimana dengan elektron di sini? Ini membentuk ikatan kovalent koordinasi. Gitu, nanti kita akan pelajari di berikutnya ya. Nah, ini kenapa Kak ada 2 garis seperti ini? Ini adalah ikatan kovalent rangkap 2. Nanti kita akan pelajari yang berikutnya nanti ya. Oke, ini dia yang pertama, spesies dengan jumlah elektron ganjil. Yang kedua, oktet tak lengkap. Nah, kalau misalkan oktet tak lengkap ini, nanti atomnya itu mempunyai kurang dari 8 elektron ya. Ada atom yang kurang dari 8 elektron. Ini disebut oktet tak lengkap karena nggak nyampe 8. Contohnya adalah BF3. Nah, yuk kita gambarkan, berarti atom pusatnya adalah boron ya. Tengah B, lalu ada fluorin sebanyak 3. Mari kita gambar jumlah elektronnya. Boron itu adalah golongan 3 ya adik-adik. Berarti dia punya 3 elektron. Untuk fluorin itu golongan 7, berarti kita gambar masing-masing di sini adalah 7. Oke, nah fluorin kan 7, berarti dia harus tangkap 1 ya. Kita tangkap 1 dari boron. Oke, fluorin di sini juga tangkap 1. Fluorin di sini juga tangkap 1. Nah, lalu boron juga seperti itu ya, berikatan dengan masing-masing 1 dari fluorin. Kalau misalkan untuk ikatan ini kamu ngambil 1, maka saya juga hanya bisa ngambil 1 gitu ya. Kalau misalkan fluorinnya ngambil 2 elektron dari boron, boronnya nggak boleh hanya ngambil 1, harus 2 juga. Jadi sama-sama jumlahnya. Gitu, oke. Ya, misalkan Kak ini supaya boron jadi 8 nih. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil aja dari sini 1 lagi, dari sini 1 lagi. Nggak boleh, karena si fluorin hanya mengambil 1 dari boron ya. Give and take-nya harus sama, kayak harus seimbang. Nah, sekarang adik-adik coba hitung jumlah elektron pada boron. Jadi berapa nih setelah berikatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya hanya 6 ya, kurang dari 8. Nah, ini dia penyimpangan kaidah oktetnya. Nah, padahal ya, senyawa BF3 ini sangat stabil ya. Jadi strukturnya benar tapi tidak memenuhi susunan oktet saja. Itu untuk penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang terakhir atau yang ketiga adalah oktet berkembang. Oke. Ketiga adalah oktet berkembang. Nah, penyimpangan ini, kalau yang tadi kan kurang dari 8, yang ini itu lebih dari 8 ya adik-adik. Ya, jumlah elektron atomnya lebih dari 8. Oke, contohnya apa nih Kak? Contohnya adalah PCl5. Oke, PCl5 berarti P-nya ada 1 ya di pusat, lalu sekelilingnya ada Cl ya. Sebanyak 5. Oke, mari kita gambar elektronnya. P ini itu golongan 5A ya adik-adik, berarti di sini ada 5. Sekelilingnya kita gambar XX. Untuk Cl itu golongan 7. Berarti kita gambar 7 ya. Oke, karena Cl golongan 7, maka dia nanti harus tangkap 1 ya adik-adik supaya jadi 8. Nah, dia nangkap 1 nih dari si fosfor. Nih, masing-masing akan menangkap 1. Seperti itu. Cl sini juga seperti itu. Juga seperti itu.
Nah, jadi karena si Cl nangkep satu dari fosfor tangkep yang tadi ya, yang berpasangan. Kalau kamu ngambil satu, dia juga akan mengambil satu darimu. Nah, soal seperti itu. Maka terjadilah ikatan tersebut nih. Ini yang berikatan. Oke. Sekarang adik-adik hitung berapakah jumlah elektron di atom pusat atau di P ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lebih dari 8 ya. Itu dia penyimpangan kaidah oktetnya. Karena lebih dari 8, maka dia disebut oktet berkembang. Nah, itu dia ketiga dari penyimpangan kaidah oktet tersebut ya adik-adik. Oke, walaupun menyimpang, bukan berarti tidak stabil ya. Contohnya BF3 tadi, itu adalah senyawa yang sangat stabil. Oke, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu contoh soalnya, yang terakhir. Karena berikutnya kita akan bahas ikatan ion dan ikatan kovalen ya. Di sini pasangan senyawa dari unsur berikut yang memenuhi aturan oktet kecuali. Oke, kalau mau ngerjain soal seperti ini, adik-adik kakak sarankan, mari kita konfigurasikan satu persatu dulu. Yang pertama 6K, kita konfigurasikan ya. 2, 4. Lalu ada 8L, 2, 6 ya. Lalu ada 15M, itu 2, 8, 7. Maaf, 2, 8, 5 ya. Lalu ada 17 Ki. Ini 2, 8, 7. Yang terakhir ada 9R. 2, 7. Oke, kita cari mana yang tidak memenuhi aturan oktet. Yang pertama adalah Kl2. K-nya ada 1, L-nya ada 2. Yuk kita gambar jumlah elektronnya. K yang terluarnya berapa? 4. Ya, kita gambar 4 ya. 1, 2, 3, 4. L-nya ada 6. Kita gambar. Oke. Nah, L itu kan karena di sini 6 berarti dia akan tangkap 2 kan? Dia akan tangkap 2 dari sini. Juga dari sini juga 2. Nah, maka K juga, dia juga akan menangkap 2 dari L kiri dan L kanan ya. Oke, ini memenuhi aturan oktet nggak memenuhi ya, karena ini jumlah elektron di atom pusatnya 8 ya, di sini 4, di sini 4. Berarti ini memenuhi, berarti yang A itu sudah pasti salah. Oke, lanjut ke B, K4. Kita gambar K-nya 1, Q-nya ada 4. Oke. Kita lihat K itu punya berapa elektron valensi? Itu ada 4 ya. Kita gambar sini 4, 1, 2, 3, 4. Kalau Q ya masing-masing 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, karena Q itu 7, maka dia akan mengambil 1 dari K. Juga ambil 1, juga ambil 1, ini ambil 1. Nah, kita lihat elektron di atom pusat ya, K. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini juga memenuhi aturan oktet, berarti salah ya. Yang berikutnya adalah MQ5. Oke, kita gambar MQ5-nya. M-nya ada 1, Q-nya ada 5. Oke. Yuk, M-nya ada berapa nih elektronnya? Ada 5 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adik-adik kalau dari sini aja ya. Ini M-nya kan ada 5 nih. Berarti kan supaya jadi oktet itu berarti dia hanya butuh 3. Akan tetapi sekelilingnya saja sudah 5. Nah, udah pasti ini salah. Ini tidak memenuhi aturan oktet ya. Atau di sini karena ada kata kecuali jadi tepat MQ5 itu. Nah, ini MQ3 nih, ini yang pas nih dengan aturan oktet karena Q-nya hanya ada 3. Ini ada 5, bayangkan, berarti enggak, dia tidak memenuhi aturan oktet ya. Berikutnya adalah KL, langsung aja. K di sini, berarti kan ini dia butuh 4 ya, supaya jadi oktet. Kalau L itu dia harus tangkap 2. Bayangin adik-adik kalau misalkan yang satunya K, satunya L. Nah, kan harusnya di sini ini kali 1, ini kali 2 ya. Kalau misalkan mau berikatan, berarti K-nya harus 1, L-nya harus 2, ya kan? Nah, tapi ini K-nya 1, L-nya 1, berarti juga tidak memenuhi aturan oktet ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C.
Oke, ini lebih ke otet tak lengkap ya, nggak nyampe 8. Karena seharusnya terbentuk adalah KL2 dengan cara yang seperti ini. Kalau mau digambar juga boleh. Oke, itu dia adik-adik. Kita sudah bahas mengenai kaidah oktet dan juga penyimpangan dari kaidah oktet. Oke, di video yang berikutnya kita akan bahas mengenai ikatan ion, ikatan kovalent, dan apa-apa saja sih perbedaan antara kedua senyawa yang memiliki ikatan yang berbeda itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung ya adik-adik. Terima kasih.